Berkat obrolan santai, meskipun juru bicara merupakan tur dunia kedua Panji dan berhasil merebut perhatian serta antusiasme penikmat stand up komedi, belum banyak perusahaan yang menyadari sisi pentingnya tur ini bagi bisnis mereka. Hal itu terbukti dari betapa sulitnya manajemen mendapatkan perusahaan yang mau memberikan dukungan mereka dengan menjadi sponsor untuk menggelar kembali tur dunia. Sebenarnya, soal sponsor ini bukan barang baru. Kali pertama menjajaki gagasan tur dunia, Panji dan manajemen mengalami kendala serupa. Kalau bukan karena kengototan mereka, mungkin sampai sekarang takkan ada pekarya dari Indonesia yang pernah tur dunia. Sesaat setelah diskusi panjang dengan manajemen soal tur dunia 2013, Panji memutuskan untuk menghubungi Garuda Indonesia. Mereka pertama-tama mengontak maskapai penerbangan karena dalam perhitungan mereka untuk kegiatan tur dunia ini yang paling banyak menyedot dana adalah transportasi. Garuda sendiri merupakan maskapai penerbangan kelas dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Sudah barang tentu Panji yang dikenal sebagai seorang seniman yang kental dengan nasionalismenya takkan menggantungkan harapannya ke maskapai penerbangan lain. Setelah mendapatkan kontak yang tepat dari Garuda, Panji mengirimkan surel berisi pengajuan kerjasama, lengkap dengan misi, tujuan, dan proposalnya. Seminggu kemudian, surelnya mendapatkan balasan bahwa Garuda belum bisa berpartisipasi dalam program ini. Namun, ketika mendapatkan penolakan ini, Panji justru bertekad untuk berusaha lebih keras lagi. Dia mencari jalan lain untuk bisa tembus ke Garuda. Upayanya mendapatkan jalan lempeng dari Daniel Tumiwa, yang saat itu menjabat sebagai Vice President e-commerce Garuda Indonesia. Daniel menyambut baik tawaran kerjasama dari Panji. Mereka berdua memang sudah saling mengenal sejak lama. Setelah urusan tiket selesai, mereka tetap mencari sponsor untuk membiayai penginapan, makan, dan kebutuhan lainnya. Akhirnya, mereka mendapatkan sponsor besar lagi dari Telkomsel dan Bank Mandiri. Zaindra lah yang berhubungan dan mengurus ketiga badan usaha milik negara BUMN ini. Zaindra ini tipikal seorang pemerhati detail dan penyabar tulen. Bayangkan saja, dia harus mengurus 3 BUMN. Stok sabarnya mesti berlebih-lebih. Puji Panji tentang Zaindra. Berkat ikhtiar Zaindra dan teman-temannya di manajemen, akhirnya MBWT bisa sukses besar dari segi pencapaian karya dan nama. Namun, itu semua tak menjamin mereka mendapatkan jalan mulus untuk melakukan hal serupa, seperti yang mereka dapatkan ketika hendak mengadakan tur dunia kedua. Menurut Panji, sponsor utama tur dunia pertama tak lagi memberikan dukungan untuk tur dunia keduanya karena perusahaan-perusahaan itu mengalami pergantian pejabat dan pengurus. Beda pejabat, beda sudut pandang. Mengetahui hal ini, manajemen tak lantas menyerah. Mereka tetap menyebarkan proposal kerjasama tur dunia ini ke berbagai pihak dan perusahaan. Dibutuhkan sekitar 4 atau 5 perusahaan besar yang menjadi sponsor utama untuk mengadakan JBWT ini. Sisanya, perusahaan yang kira-kira bisa membantu dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk tur, seperti kostum, sepatu, dan sound system praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Mereka masih belum mendapatkan sponsor utama, sampai kemudian di satu hari pada 2015, Panji mengobrol santai dengan salah seorang pegawai Indosiar bernama Indra Yudhistira. Indra Yudhistira ini pernah memimpin Kompas TV dan menelurkan program stand up komedi Indonesia, Suci. Di Indosiar, Indra melahirkan program serupa, yaitu Stand Up Comedy Academy, SUCA. Mulai digelar pada 2015, SUCA berhasil menggait perhatian publik yang gandrung terhadap acara lawakan tersebut. Panji menjadi salah seorang juri untuk SUCA. Dalam obrolan tersebut, Indra mengajukan tawaran kepada Panji untuk mengadakan acara bincang-bincang di Indosiar. Panji sendiri memang sudah memiliki acara bincang-bincang seperti Provokatif, Proaktif, Metro TV, dan 11-12. Kompas TV. Panji terpaksa menolak tawaran tersebut karena dia agak enggan kalau harus bergelut dengan batasan-batasan yang ada di dunia televisi, mulai dari Komisi Penyiaran Indonesia
KPI, dan lembaga penyedia rating Nielsen Media Research (NMR). Sementara itu, dia ingin berkarya secara merdeka dan bertanggung jawab. Satu hal yang tak bisa diwadahi secara paripurna dalam dunia televisi. Dia merasa bahwa di TV dia tak bisa berkarya. Alhasil, dia memilih untuk menjadi pekerja saja. Saya lelah dengan batasan, tapi mau gimana lagi? Di TV tentu akan ada batasan. Saya memutuskan untuk berhenti dan memindahkan segala ide kreatif ke sebuah platform yang lebih bebas. Tidak ada KPI, tidak ada NMR, tidak ada batasan-batasan, dan tidak ada uangnya, katanya. Mendapati jawaban tersebut, Indra lalu bercerita bahwa perusahaannya sedang mengembangkan media baru bernama Video.com atau YouTube-nya Indonesia. Untuk mengenjot konten di Video.com, mereka melakukan banyak hal, dari promosi sampai menggandeng kerjasama dengan sejumlah artis yang mau mengisi konten untuk Video.com. Berdasarkan rasa penasaran, Panji pun langsung menanggapi tawaran Indra yang lalu mengenalkan Panji kepada orang yang bernama Prami Rahmiadi, Chief Marketing Officer Video.com. Dalam obrolan pertamanya, Panji mendapatkan kesan bahwa Prami ini senang membahas mengenai perusahaannya, Video.com. Panji terus memancing pertanyaan hingga entah sengaja atau tidak, Prami menyebut anggaran Video.com dalam mengakuisisi kreator agar mau membuat konten di kanal ini. Angka tersebut tergolong fantastis. Prami mengucapkan angka tersebut dengan senyum bangga, tetapi di benak Panji, dia menemukan peluang untuk menggait sponsor. Lo mau nggak dapat konten dari tur dunia gue? Tanya Panji kepada Prami. Panji mengabarkan kepadanya bahwa dia akan mengadakan kembali tur dunianya yang kedua. Sambil memperlihatkan foto-foto saat tur dunia pertama ke sejumlah negara, Panji meyakinkan Pram bahwa dia adalah mitra yang cocok untuk mengisi konten di Video.com. Sementara itu, Video.com sendiri akan mendulang iklan melalui video-video yang ditayangkan di dalamnya. Prami memang sempat bercerita tentang keinginannya untuk membuat lebih banyak konten-konten cerdas dan berkualitas, simbiosis mutualisme. Melihat itu, Prami sangat senang. Pertemuan itu pun ditutup dengan bahagia. Panji bahagia karena akan mendapatkan sponsor utama yang bisa membiayainya tur dunia kali kedua dan mewujudkan mimpinya. Sementara, Prami sendiri bahagia karena dia akan mendapatkan konten-konten bagus dari Panji. Sepulang dari pertemuan itu, Panji dan manajemen merapikan proposal kerjasamanya. Tak perlu waktu lama lagi bagi mereka untuk mencapai kesepakatan bahwa Video.com adalah sponsor utama tur dunia juru bicara. Dengan mendapatkan sponsor utama, setidaknya urusan tiket dan transportasi lainnya menjadi lebih ringan. Tinggal mencari sponsor lainnya. Berkat dorongan dan persistensi Panji, akhirnya manajemen bisa mendapatkan mitra lainnya seperti Sennheiser untuk headphone dan wireless microphone yang bisa dibawa kemana-mana. Juga batik dan tenun oleh negarawan yang selalu Panji kenakan di semua pertunjukannya, juga sepatu brodo. Persoalan sponsor ini sebenarnya akan mudah jika Panji mau menerima atau mengajukan sponsor ke perusahaan rokok. Banyak juga yang menyarankan demikian. Namun, Panji mengambil batas tegas mengenai sponsor dari perusahaan rokok ini. Dia tegas tak mau mengambil dan menyodorkan kesempatan tersebut. Sejak mendirikan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia bersama sejumlah temannya, Panji tak pernah lagi menerima pekerjaan yang melibatkan merek rokok. Selain karena tidak etis, mengingat rokok adalah satu faktor pemicu kanker, juga bertolak belakang dengan keyakinannya yang tidak merokok. Bagi Panji, ini adalah idealismenya. Dia tak hendak mengkhianatinya, hanya demi bisa tampil di panggung. Malah, ada satu peristiwa yang membuatnya mundur saat hampir mendapatkan pekerjaan ketika mengetahui bahwa sponsor kegiatan itu adalah perusahaan rokok, yaitu saat Russell Peters datang ke Indonesia. Russell adalah komika Kanada keturunan India dan salah seorang yang menjadi inspirasi Panji juga. Dia dan istrinya, Gamila, sangat gandrung terhadap Russell. Mereka berdua kerap menonton pertunjukan Russell melalui DVD yang mereka beli. Yang menarik, dari segambreng nama-nama komika dunia, baru Russell
yang mengunjungi Indonesia. Begitu mengetahui Russell berkunjung ke Indonesia, Panji girang betul. Saking senangnya, Panji mengusulkan kepada manajemen untuk mendekati pihak yang mendatangkannya ke Indonesia agar Panji bisa menjadi pembuka. Ternyata Russell sudah membawa komika pembuka, namun Panji diminta menjadi penghangat bersama komika lain di panggung luar. Ketika hendak menandatangani kontrak, pihak manajemen mengabari Panji bahwa sponsor yang mengadakan acara Russell adalah perusahaan rokok. Panji pun segera mengirimkan permintaan maaf kepada panitia dan menarik diri dari acara tersebut. Padahal kalau saya mau ambil sponsor dari rokok, bisa jadi tur dunia bukan cuma dibayari ongkosnya, melainkan juga sampai disewakan pesawat, kata Panji sambil tertawa. Bagaimanapun, idealisme tetap menjadi prioritas utama Panji. Akan tetapi, ada berkah tersendiri bagi Panji dengan tak menerima tawaran dari perusahaan rokok tersebut. Ternyata, ada beberapa perusahaan yang tak mau menerima aktor atau siapapun yang pernah menjadi bintang iklan rokok. Misalnya, Garuda Indonesia. Maskapai itu takkan mau menerima artis yang pernah mengiklankan rokok. Meskipun Panji tak pernah dan tak hendak berminat menjadi bintang iklan rokok, toh kerjasamanya dengan maskapai tersebut pernah kandas di tengah jalan. Kok bisa? Kami ceritakan nanti. Sabar ya. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Padahal Ki Hajar Dewantara pernah bilang bahwa padi tidak akan bisa menjadi jagung. Padi diperlakukan sebagaimana padi, jagung sebagaimana jagung. Masalahnya, pendidikan kita semua mesti distandarisasi. Itulah masalah ujian nasional. Setiap anak berbeda, setiap sekolah berbeda. Tapi kalau mau lulus harus begini caranya. Kan ini tidak fair. Panji Pragiwaksono, Mesake Bangsaku World Tour. Kalau membuat karya untuk pertama kali bikin saja. Jangan takut jelek. Tahu nggak kenapa? Karena pasti jelek. Pertama kali membuat sesuatu langsung bagus itu nggak mungkin. Jelek dulu, lalu berproses. Kunci dari berkarya adalah mulai dulu saja, lalu membuat yang lebih baik. Kunci dari berkarya adalah berproses, bertumbuh. Lu gak mungkin bikin karya yang keren kalau gak bikin yang jelek. Panji Pragiwaksono, juru bicara World Tour. Gak ada barang yang gak laku. Adanya barang yang dipasarkan secara salah. Semua bisa dijual, bisa laku kalau bisa memasarkannya. Panji Pragiwaksono, juru bicara World Tour.